Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi kita di mata kuliah kita kali ini. Saya sedikit membahas tentang teori virtualisasi, tambahan tentang si hardware dan cara perhitungan untuk si virtualisasi yang akan kita gunakan. Oke, jadi dulu pertemuan nggak salah sebelum COVID ya, saya udah pernah menjelaskan tentang virtualisasi sedikit. Jadi intinya kita akan membuat mesin di dalam suatu mesin, di mana setiap mesin yang kita jalankan itu akan ada mesin induk yang namanya yang diletakkan di dalam server. Banyak sekali sekarang pasaran-pasaran mesin yang dibuat untuk mendukung sebuah virtualisasi. Jadi dengan spesifikasi yang tinggi nanti disiapkan untuk membuat sebuah virtual machine baru. Ya, seperti itu. Nah, di dalam virtualisasi saat ini banyak sekali tipe yang berkembang. Ada model server, ada model desktop, atau nanti ada virtualisasi dalam bentuk network, ada virtualisasi dalam bentuk aplikasi. Banyak lagi virtualisasi lainnya, misalkan ada aplikasi phone, itu bisa dibuat virtualisasinya. Nah, saat ini sebuah mesin virtual atau virtual machine atau biasa disingkat dengan VM ini biasanya kita miliki atau kita jalankan sama mirip persis seperti sebuah PC atau server yang kita jalankan secara langsung. Ya, tapi bedanya kalau kita bicara virtual machine, dia akan bisa berjalan ketika ada induknya. Atau dalam hal ini induknya adalah si server itu sendiri, server utamanya. Kalau tidak ada server utama, dia tidak akan berjalan. Ya, jadi ada server utamanya. Beberapa produsen yang saat ini fokus ke dalam pengembangan virtual machine. Satu adalah VMware. Ini sudah sering saya jelaskan. Yang sudah sering kita pakai Oracle. Ya, Oracle. Itu adalah virtual machine. Nah, mungkin yang baru kalian dengar, teman-teman dengar, salah satunya adalah Parallel. Microsoft ngeluarin KVM. Ya, kemudian ada Citrix. Ya, contohnya kalau paralel desktop namanya ya. Kalau Microsoft itu Hyper-V. Intinya ada beberapa sistem yang berbasis virtual yang gratis, free, tidak berbayar. Kemudian ada yang free tapi butuh lisensi. Ya kayak Microsoft pasti seperti itu ya. Kita mau jalani Hyper free itu Hyper free itu free, gratis. Tapi untuk menjalankan si Hyper-V kita butuh sistem operasi Microsoft Windows ya. Nah, di mana Microsoft Windows-nya kita harus beli lisensinya. Jadi seperti itu ya. Nanti sesuai dengan kebutuhan kita, kita maunya apa. Kalau mau yang tidak berbayar artinya kita pilih yang lisensi yang free. Itu pilihan-pilihannya. Nah, secara gambaran garis besar di dalam virtual machine itu cara kerjanya sama persis seperti server fisik lainnya. Jadi bedanya untuk menjalankannya kita harus punya server fisik. Nah, gambarannya seperti ini intinya seperti ini. Kita punya physical server, di mana physical server tadi ada sistem operasi. Sistem operasi ini nanti ada banyak sekali apps yang jalan. Ya. Nah, dari apps ini ketika kita gunakan dia akan berjalan. Itu gambaran tradisional server atau perangkat tradisional yang kita gunakan. Nah, sekarang digeser ke dalam virtualisasi. Yang bentuk physical sistem operasi apps-nya tadi digeser ke dalam virtualisasi. Di dalamnya ada apa? Ada servernya juga, kemudian ada sistem operasinya dalam bentuk layer,
kemudian ada ada jembatannya untuk si sistem operasi dan apps yang kita punya. Jadi kita buat virtual server, nanti di virtual server itu ada layer baru yang nanti mengurusi sistem operasi dan apps yang kita punya supaya bisa dijalankan. Nah, si virtual server ini jalannya di mana? Jalannya di dalam traditional server yang kita punya, ya, perangkat yang kita punya. Jadi dia nggak bisa jalan sendiri, dia masih ya bisa dibilang numpang lah ya, numpang dalam menerapkan si kegiatan yang dia punya, ya. Nah, salah satu teknik yang biasanya digunakan dalam virtualisasi adalah penggunaan sumber daya. Nah, ketika kita menggunakan sumber daya, harus ada optimalisasi. Ya, harus ada optimalisasi. Artinya kita bisa menghitung kebutuhan usernya berapa. Kalau misalkan user 100 dibutuhkan 1 core. Artinya kalau 200 user butuhnya minimal 2 core. Ya, si perangkatnya, si prosesornya. Nah, ini beberapa tipe dari virtualisasi. Yang pertama adalah hardware assist virtualization. Di mana si hardware assist ini biasanya dia memiliki fitur-fitur perangkat keras seperti prosesor dan perangkat lainnya itu dengan virtualisasi. Ya. Yang biasanya minimal hardware utamanya harus dengan kecepatan tinggi. Nah, hardware assist ini dia dibagi menjadi 2 tipe, full virtualisasi atau bare metal. Kita lihat gambarannya. Untuk full virtualisasi, kita menjalankannya secara penuh di atas PC atau komputer. Jadi otomatis virtualisasi tadi penuh numpang. Kalau bare metal, dia punya OS utama, ya. Kemudian di dalam aplikasi OS utama, seluruh resource-nya itu dikendalikan melalui aplikasi yang kita miliki. Ya, misalkan kita pakai VMware, VirtualBox. Nih, bare metal namanya. Ya. Nah, contoh kemudian ada level sistem operasi, di mana virtualisasi ini biasanya berupa sistem operasi, ya, di mana kernelnya, aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam sistem operasi tadi di dalam virtualisasi sistem operasi. Kemudian kalau di application level, di dalam application level si virtualisasi tadi dia menjalankan kernel-kernel OS yang kita punya. Ya, ini gambarnya ya. Jadi kita punya OS, punya sistem operasi dan sebagainya. Nah, kenapa kita memilih virtualisasi? Di awal sudah saya jelaskan. Sistem operasi kita walaupun memiliki berjalan di dalam mesin yang sama, dia bisa jalan secara simultan dengan kegiatan yang berbeda, nggak masalah. Ya, berbagai jenis sistem operasi berjalan secara simultan dengan server fisik yang sama. Kemudian instalasi aplikasinya lebih mudah karena menggunakan satu server fisik yang sama, tinggal menambahkan VM saja. Kemudian kegiatan misalkan ada kegagalan nih dalam si sistem operasinya, sebenarnya proses backupnya, proses penyelamatan datanya akan jauh lebih gampang, lebih mudah. Ya, tinggal kita copy satu bundle virtual machine-nya tadi, tinggal kita jalankan di sana. Kemudian pilihannya adalah biaya yang kita keluarkan bisa menjadi pilihan. Karena kita tidak perlu membeli server fisik baru, kita hanya membutuhkan penambahan saja secara virtual. Itu keuntungannya. Nah, ini perbandingan kalau kita membuat server fisik dan dengan virtual. Contoh ya,
kalau kita punya virtual machine, kita mau minimal memiliki prosesor. Intinya prosesornya, kalau single core kita buat virtual machine akan terasa sekali lambatnya. Tapi kalau dual core kerjanya sudah terpisah. Ya. Apalagi 4 core. Nanti kebutuhannya seperti ini gambarannya ya. Sebagai contoh, misalkan server 1 dia membutuhkan RAM 16 GB, kemudian storage-nya 4 TB, kemudian octa core butuh 8. Terus 8 lagi server yang kedua, 4 4 2 1. Dengan total core yang kita butuhkan adalah sebesar 27. Dengan kebutuhan RAM-nya adalah 42 GB. Kalau itu kita mau buat virtual machine, intinya harus jauh lebih besar mesin yang kita miliki. Nah, minimal berapa kebutuhan core fisiknya ya? Caranya adalah nilai untuk mendapatkan kebutuhan fisiknya adalah M sama dengan 2 dikali dengan N. Di mana M-nya adalah jumlah prosesor fisik. Ya. Jumlah prosesor fisik. Di mana dari kebutuhan prosesor fisiknya tadi kita membutuhkan berapa jumlah komputer fisiknya. Dalam hal ini ada host servernya. Maka kita tadi udah tahu nih nilainya 27 untuk prosesor fisik, tapi N-nya kita belum ketahui. Maka rumusnya seperti biasa, M sama dengan 2 kali N, di mana M-nya adalah 27 sama dengan 2 dikali dengan N-nya kita akan cari. Kita butuh total core yang tersedia untuk komputer fisiknya. Berapa total core-nya? N sama dengan 27 dibagi 2, yaitu sebesar 14,5. Ketika dibulatkan menjadi 15. Ya. Intinya, kita minimal harus punya 15 core fisik. Ya. 15 kali 2 kan 30 ya. 15 kali 2 kan 30. Jadi minimal fisiknya harus ada kalau dia dual core. Tapi kalau dia octa core akan jauh lebih besar ya. Nah, ini penjelasannya untuk yang soal tadi. Jika kita ingin menjalankan 6 virtual machine itu, maka minimal kita harus punya server yang memiliki 15 core. 16 core akan jauh lebih baik ya. Kalau kita memiliki Intel Xeon 8 core artinya cukup, dia jadi 16 ya. Itu ya. Nah, bicara kapasitas RAM itu gimana? Kalau kapasitas RAM kebutuhannya kan 40 GB tuh. Jadi minimal kita punya 4 slot dulu, dimana 2 slot itu minimal 8 GB. Kalau itu dilakukan maka otomatis kebutuhannya kurang ya. Kalau cuma 16 GB kita kan kebutuhannya 40 GB, tidak akan bisa menjalankan. Artinya kita harus buat di atas 40 GB. Misalkan 16 GB, 16 GB, 16 GB, 16 GB kali 4, 16 kali 4 ya, udah cukup. Nah, kemudian ada Hyper-V availability, di mana teknologi virtualisasi ini biasanya memiliki kekuatan, kelebihan, keuntungan dari si mesin lainnya, yaitu jika mengalami gangguan. Jadi dia fokusnya seperti itu. Jika mengalami gangguan dia high availability. Nah, ini salah satu contohnya Hyper-V yang berbasis Kintree. Jadi Kintree itu adalah sistem operasi yang nanti bisa kita gunakan dengan virtual machine, yaitu topologinya Hyper-V. Ini Hyper-V ya. Perangkatnya contohnya kalau kita mau jalankan sih nggak terlalu besar, hanya Xeon, kemudian RAM-nya 8 GB, penyimpanan 1 TB. Nah, kita buat 2 server
ya, 2 server dimana dibagi seperti ini. Ya, salah satu contohnya, silakan dilihat. Nah, yang harus diingat juga ketika kita buat virtual machine, si kartu jaringannya jangan menggunakan kartu jaringan yang kecepatannya rendah. Ya, jangan menggunakan kartu jaringan yang kecepatannya rendah. Kayak pas Ethernet ya, jangan ya, diusahakan yang minimal gigabit Ethernet atau 10 gigabit. Syukur-syukur kita menggunakan fiber optik, kita akan jauh lebih baik performanya akan jauh lebih baik. Ini gambarannya. Jadi setiap perangkatnya tadi digunakanlah di perangkat dengan kecepatan yang jauh lebih baik. Itu sih sistem operasinya adalah contohnya Tintri di sini bisa kalian lihat sendiri. Jadi ada Tintri sama seperti sistem operasi lainnya ya. Kita pilih networknya, kita masukin ya seperti itulah ya, kita instalasi Tintri. Silakan dibaca, dipelajari. Untuk Tintri-nya boleh di-download sistem operasinya, tapi menjalankan di sini harus dipikirkan. Saya nanti ajarkan yang lain saja biar jauh lebih ringan. Itu ya. Sekian pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi nanti dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.